Jadi ya sudah, yang penting kita saling paham bahwa kita manusia pasti ada proses belajar dalam hidup, semuanya berproses, tidak ada manusia yang tidak berproses, tidak ada manusia yang terlahir langsung perfect. Dan apapun itu, finalnya itu adalah nanti diri yang Allah. Jadi kita Nah, seperti apa sih kalau yang kamu ajarkan ke anak-anak terkait masalah mereka mungkin tidak sempurna ya orang anak-anak terutama salah ya, dia kan pasti walaupun nggak dikasih akses untuk internet gitu ya, megang gadget dan bisa mengakses internet, tapi kan tetap aja dia pasti akan tahu ya, dari mungkin ada dari informasi dari orang tua atau dari teman-temannya. Walaupun alhamdulillah sampai hari ini circle-nya Lala alhamdulillah ya nak ya, nggak ada yang gibah, nggak suka gibah, paling aku nggak suka gibah, nggak suka gosip gitu. Alhamdulillah ada di lingkungan yang tepat. Jadi ya tetap kita walaupun begitu mengedukasi dia supaya untuk mengantisipasi kan bagaimana cara dia menanggapi berita yang beredar, kemudian melihat dan memandang orang tuanya seperti apa gitu. Karena orang tua itu kan biar gimana pun adalah seorang manusia yang pastinya juga pasti punya celah. Sebagaimana orang tua kita semua ya, pasti punya kekurangan, punya celah. Kita nggak bisa menuntut kesempurnaan pada mereka, sebagaimana kita juga sebagai anak pasti banyak kurangnya gitu. Jadi aku selalu mengajarkan Starla bahwa nak, kita ini semua manusia, jangan mengharap apa-apa dari mami, jangan berharap mami ini sosok yang sempurna, yang Wonder Woman, superhero. No, mami cuma manusia, pasti akan bikin salah, sama kayak Starla bikin salah, terkadang berantem sama adiknya, terkadang bohong, terkadang apa ya kan. Jadi ya sudah, yang penting kita saling paham bahwa kita manusia pasti ada proses belajar dalam hidup, semuanya berproses, tidak ada manusia yang tidak berproses, tidak ada manusia yang terlahir langsung perfect. Dan apapun itu, finalnya itu adalah nanti diri yang Allah. Jadi kita mengajarkan anak-anak dengan melihat adik-adik panti asuhan di sini bahwa mereka akan jadi bersyukur sama hidup mereka, dan juga menilai bahwa oh ternyata proses hidup itu begitu ya Mia, panjang, dan juga atas proses yang panjang itu kita tidak mudah untuk menilai orang lain. tadi kan ngaji sama ayah kelas pancing Lala juga sama mereka happy gak dengan kesini sama awal ini? Happy apa? Untuk mereka yang kurang beruntung atau seperti apa? Happy-nya kayak gimana sih kalau misalnya? ingat kayak bisa itu juga hafalannya masih nyamping terus bisa lagi ya. Nah, tapi kamu mengajarkan banyak hal ya tentang tidak usah Iya, dari dulu sih, dari saya masih kecil, karena kan apa ya, aku kan juga struggling banget nih menghadapi pola asuh dari nenek-neneknya anak-anak gitu ya, kan sangat jauh berbeda nih secara parentingnya, dimana aku paham maksudnya cara mereka ini adalah menunjukkan kasih sayangnya ke cucunya, tapi kadang-kadang bila mana ditunjukkan atau dicurahkan terlalu berlebih gitu ya, tanpa ada aturan gitu kan, itu kan jadinya merusak. Jadinya ya dengan aku bawa mereka ke panti asuhan yang tadinya mereka terbiasa apa-apa serba ada, serba terpenuhi, mereka jadi melihat ada realita kehidupan yang berbeda nih dari mereka, bahwa nggak semua orang terlahir berkecukupan, dan itu yang membuat mereka jadi lebih bersyukur sama apa yang sudah mereka miliki. Nah, menjalankan puasa Ramadan tadi bukan masih bersama anak-anak ini. Nah, ibunya ibu Meli lagi nih. Nah, Ya? oke.
Ya, gimana Inara untuk puasa Ramadannya tahun ini bersama anak-anak? Kamera. Alhamdulillah tahun ini bisa bareng-bareng lagi ya nak ya. Syukur alhamdulillah pada Allah bisa bareng lagi, buka puasa bareng anak, kemudian juga bisa berbagi juga ya, kita bisa kumpul sama anak-anak, adik-adik yatim piatu. Di sini istilahnya bisa jadi kita diberangkatkan dalam keadaan sakit atau kita nggak jadi berangkat karena ada halangan apa, tapi Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa mendapatkan pahala, dapat amalan baik gitu kan. Jadi ya bersyukur sekali bisa bertemu sama orang-orang terkasih dan di tempat yang jauh ini. Kalau puasa di mana? Full. Mau Ada janji hadiah mungkin? hadiah nggak sih, Nak? Emang udah kewajib. Tapi Nak, kalau selama Ramadan sini, anak-anak sendiri harus ada hafalan nggak sih atau gimana? Target-target di bulan Ramadan. Pasti. Sebenarnya kalau target hafalan itu sebenarnya emang udah tugas dari kuliah dari sekolahnya mereka. Emang udah tugas dari sekolah, harus ada setelah hafalan. Jadi kita sebagai orang tua di rumah ya reminder, mengingat buat anak-anak supaya mereka tetap aman. Lala, hafalannya udah berapa sih? Udah sampai surah Al-A'la. Mungkin melihat Inara sendiri apa pentingnya untuk diri dari agama, segi agama, mungkin melihatnya seperti apa? Ya, saya melihat maksudnya Inara itu dari dulu memang ya, apa namanya memperhatikan anak-anak dan maksudnya dia itu nomor satu gitu ya, sebagai ibu tegar dan memperhatikan dan nomor satu itu selalu berusaha supaya anak-anaknya itu tidak kekurangan dan juga bagaimana sekarang mengajak mereka tetap untuk bisa sosialisasi dengan luar dan supaya mereka itu juga humble gitu seperti kepribadian beliau yang selama ini saya kenal. Aman dan Kesempatan memang saya ini ya biarpun muslim memang tapi saya rencana memang begitu ya. Jadi di tiap saya berbagi di tiap saya punya proyek seperti itu biasanya memang hampir tiap minggu saya keliling gitu. Dan pastinya bakal banyak bisnis juga bersama Inara ke depannya. Pokoknya yang penting Indonesia. Kita yang penting di bulan Ramadan itu kita merasa senang lah ya, maksudnya bersama anak-anak, terus saling dan juga buka puasa bersama gitu. Inara sendiri mungkin pernah kerjasama dengan Mel seperti apa? Kan udah kayak teman ya, persahabatan udah lama hampir 3 tahun. Sebenarnya bukan teman sih, kurang ajar banget kalau bilangnya. Dia udah kayak tante ya, mengenal Tante Mel sendiri sosok yang sangat baik, orang yang hafal juga. Segitu banyaknya usaha beliau, tapi beliau tetap merangkul orang-orang yang istilahnya membutuhkan untuk di support, dukung. Jadi beliau ini benar-benar suportif sekali dan sangat jarang saya menemui sosok yang inspiratif seperti itu. Mbak Ina sedikit dong, ini mumpung ada Lala juga, ini ada perbedaan, mungkin Lala menjadi lebih cantik dan lain-lain, tapi seperti apa sih? Mbak Ina anaknya udah beranjak lagi sini. Iya, sebenarnya ini juga disuruh dandan bukan dulu. Anaknya masya Allah cuek banget. Gimana kak? Nggak suka dandan ya, tolong di notes. Jadi memang anaknya nggak suka dandan, nggak suka keluar. Simpel ya sudah. Iya gitu, nggak suka, jujur dia nggak suka kamera juga, nggak suka dikontenin. Jadi kalau misalkan untuk kontenin dia nih, maminya mesti ngebujuk rayu dulu, mesti ngeyakinin dulu bahwa ini untuk syiar, untuk syiar. Jadi kalau menurut dia ini bukan buat syiar atau bukan sesuatu yang bukan buat sesuatu yang bermaslahat, kata dia nggak usah lah, kalau mendingan ini aja ya, mau aja mau belajar aja, mau baca, mau gambar, dia hobi gambar. Ini melakukan perubahan baru di nilai tanda lahirnya bagaimana, Lala? Iya. Semakin percaya diri kah atau bagaimana? Memang waktu itu waktu sebelum ada sebelum ada masalah sekarang mami, kita udah diskus soal ini ya lah ya, dari lama ya.
Jadi aku bolak-balik, aku udah bertahun-tahun lalu, jadi aku ngebujuk, aku yang bolak-balik ngebujuk dia karena dia selalu nggak mau dirubah mukanya, lalu suka aku kayak gitu. Tapi itu aku selalu ngeliatin kan, itu selalu garuk-garuk. Jadi dari hasil scratching itu akhirnya jadi luka kan, berdarah. Jadi karena udah sering digaruk jadi luka, berdarah, berbekas juga. Akhirnya aku bilang, nah itu sayang loh kamu, maksudnya itu kan amanah dari Allah, harus dirawat. Jadi ya ini salah satu ikhtiar kita coba untuk bersihin itu tayangannya, mudah-mudahan bisa sembuh total dan bisa ya ada perbaikan lagi. Kemudian